Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan Nahwu dengan kitab An-Nahwul Wadih jilid yang pertama, yang pada video yang lalu kita sudah sampai halaman ke-16, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan ke halaman 17. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, kita tidak bersama membahas tentang Nahwu. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita dimudahkan untuk bisa saling belajar tentang ilmu Nahwu ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, diharapkan untuk memiliki kitabnya atau memiliki bukunya agar mempermudah dalam mencatat dan memahami pelajaran yang disampaikan. Semoga video yang kami sampaikan memberikan manfaat pada teman-teman semuanya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang dimana kita saat ini berada pada kaidah tentang pembagian kalimat, yaitu terbagi menjadi 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Dan kita akan masuk ke latihan, dan kami ingatkan kembali kepada teman-teman yang baru bergabung untuk bisa melihat video-video yang telah berlalu, dan jangan lupa untuk berbagi like-nya, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Baik, kita akan masuk ke halaman 17, yaitu At-Tamrin Ar-Rabi atau latihan keempat. Bisa lihat teman-teman, halaman 17 ada nomor pertama adalah iti bi khamsi jumalin yabtadi'u kullun minha bi fi'lin, yaitu datangkan 5 jumlah yang dimana setiap jumlahnya diawali dengan fi'il, yaitu yabtadi itu diawali dengan fi'il. Jadi kita diminta membuat 5 jumlah, di mana 5 jumlah tersebut kalimat awalnya adalah fi'il. Berhubung 5 jumlah ini terlalu banyak, maka kita buatkan satu saja sebagai contoh. Semoga nanti teman-teman bisa memahami jawaban berikut ini. Misalkan contoh kita adalah membuat jumlah diawali dengan fi'il. Kita buat di sini saja, di sampingnya, yaitu misalkan kataba amirun ar-risalata. Kataba menulis, siapa? Amir. Amir menulis ar-risalah, yaitu surat. Kataba adalah fi'il atau kata kerja. Ya, ini adalah salah satu contoh atau jawaban dari perintah yang pertama, yaitu memulai jumlah dengan fi'il. Nah, kataba ini adalah fi'il atau kata kerja. Baik, kemudian yang kedua adalah iti bi khamsi jumalin yatawassatu kullan minha fi'lun. Kita diminta untuk membuat jumlah atau 5 jumlah yatawassat, jadi di tengahnya, kullan minha fi'lun, jadi fi'ilnya di tengah jumlah. Kalau yang pertama itu di awal jumlah, sekarang bagaimana caranya membuat jumlah tapi fi'ilnya di tengah? Ya, tinggal kita balik saja. Ya, jumlah yang pertama kita balik, yang awalnya kataba amirun ar-risalah, kita buat amirun
kataba ar-risalata. Ya, ini kataba fiilnya di tengah antara dua kalimat amir dan ar-risalah. Ya, maka jumlah ini sudah benar sesuai dengan perintahnya. Kemudian yang ketiga adalah iti bi khamsi jumalin yabtadi'u kullun minha biharfin, yaitu membuat 5 jumlah yang diawali dengan huruf. Jadi jumlahnya adalah diawali dengan huruf. Contohnya apa? Misalkan fil baiti gulamun. Ya, fil baiti gulamun. Fi itu adalah huruf. Ya, kita sudah membahas apa itu huruf. Silakan lihat kepada video sebelumnya. Jadi fil baiti gulamun, ya, fi adalah huruf, dia berada di awal jumlah. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian yang keempat adalah iti bi khamsi jumalin, datangkan 5 jumlah yatawassatu kullan minha harfun. Jadi hurufnya sekarang berada di tengah-tengah. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah kita balik al-ghulamu fil baiti. Nah, fi berada di tengah antara al-ghulam dan al-bait. Ya, jadi pengertian tengah di sini tidak harus di antara dua kalimat. Yang jelas tengah di sini adalah dia tidak di belakang dan dia tidak di akhir. Ya, kalau misalkan kalimatnya lebih dari 3, kalau di sini kalimatnya hanya 3, al-ghulam kalimat pertama, fi kalimat kedua, al-bait kalimat ketiga, maka fi posisinya kedua di tengah-tengah antara dua kalimat. Bagaimana ketika kalimatnya lebih dari 3, misalkan jumlahnya genap, misalkan 4 kalimat, maka huruf ini yang jelas berada di tengah-tengah. Ya, bisa kedua atau ketiga. Yang penting tidak paling awal dan tidak paling akhir, ya. Jadi perlu kita pahami bahwa yang dimaksud dengan pertengahan atau posisinya di tengah tidak harus, ya, tidak harus dia di antara dua kalimat, tapi bisa, ya, lebih dari dua kalimat. Baik, ini adalah latihan keempat di halaman 17. Semoga bisa dipahami. Bagi yang belum paham bisa diulang-ulang kembali videonya dan bisa bertanya melalui laman komentar. Kemudian kita masuk ke tamrin yang kelima. Tamrin yang kelima kita baca iti bi khamsi jumalin kullu wahidatin minha murakkabatun min ismaini la ghairu. Yaitu kita mendatangkan, ya, iti datangkanlah 5 jumlah kullu wahidatin minha murakkabatun min ismaini la ghairu, di mana 5 jumlah tersebut, ya, tersusun dari 2 isim, la ghairu, tidak ada yang lain. Jadi jumlah itu kalimat pertama isim, kalimat kedua pun isim, jadi tidak ada fiil ataupun huruf. Baik, kita berikan contoh saja satu jumlah yang kalimatnya atau jumlahnya terdiri semuanya dari isim. Kita tulis sampingnya saja untuk memudahkan, yaitu misalkan al-ghulamu zakiyun.
Ya, ini adalah al-ghulamu zakiyun. Ini adalah jumlah atau contoh jumlah yang semuanya disusun atau tersusun dari isim. Al-ghulam itu isim karena adanya alif lam, dan zakiyun juga isim karena dia menerima tanwin. Ya, jadi ini adalah contoh dari jumlah yang tersusun dari dua isim. Nah, teman-teman bisa mencoba ya di rumah untuk membuat jumlah dari dua isim. Ya, tentunya maknanya juga harus sempurna. Jadi bukan hanya kita merangkai jumlah dari dua isim, tapi kita juga memperhatikan makna jumlah tersebut. Baik, kemudian yang kedua, perintahnya masih sama, yaitu untuk mendatangkan jumlah. Adapun kedua ini susunannya berbeda. Kalau yang pertama dari dua isim, yang kedua ini dari isim dan fi'il la ghairu. Jadi sekarang isim dan fi'il. Kalau pertama isim dan isim, sekarang isim dan fi'il. Misalkan contohnya adalah al-ghulamu yabki. Ya, yabki itu artinya menangis. Ya, al-ghulamu yabki, al-ghulam itu isim, yabki adalah fi'il ya, karena dia diawali dengan harful ya, yaitu huruf mudharaah atau huruf yang memang menjadi kekhususan fi'il mudhari. Ya, ini adalah contohnya al-ghulamu yabki. Tidak ada huruf ya pada jumlah al-ghulamu yabki ini. Baik, kemudian yang ketiga adalah membuat 5 jumlah di mana jumlahnya tersusun dari isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang semakin bertambah. Kalau yang pertama isim dan isim, kedua isim dan fi'il, dan yang ketiga adalah isim, fi'il plus huruf. Bagaimana kita membuatnya? Yang pertama isim, kemudian fi'il dan huruf. Namun dalam hal ini tidak diharuskan untuk urut ya, tidak diwajibkan untuk secara berurutan. Kalaupun bisa membuatnya maka itu bagus ya. Misalkan contoh yadhabu, ya, yadhabu sini, yadhabu al-ghulamu ilal masjid. Baik, yadhabul ghulamu ilal masjidi. Jadi yadhab ini fi'il, kemudian al-ghulam isim, ada alif lam, al-ila adalah huruf ya, dan al-masjid adalah isim ya. Jadi seperti ini contohnya. Silakan teman-teman bisa mencoba di rumah ya, bisa mencoba di rumah. Kita sudah selesai dengan latihan yang kelima. Ya, bagi teman-teman yang belum bisa memahami, bisa diulang-ulang kembali videonya. Kemudian kita masuk ke latihan yang keenam, at-tamrin as-sadis, latihan yang keenam. Kita baca al-jumalul atiyah yahtaju kullun minha ilasmin fadha' al-ismal munasiba fil makanil khali. Jumlah-jumlah di bawah ini ya membutuhkan isim. Jadi setiap jumlah yang ada yang akan kita baca nanti dia membutuhkan isim ya. Perlu diperhatikan yang dibutuhkan adalah hanya isim. Jadi kita perlu masukkan isim saja.
fad'il ismal munasiba, maka letakkanlah isim yang sesuai fil makanil khali, pada tempat yang kosong. Baik, sekarang ada 8 nomor pada halaman ini. Kita akan jawab satu persatu. Yang pertama, al-usfuru masjunun fi, ya, jadi al-usfur itu adalah burung, ya, burung. Masjunun berarti terpenjara atau terkurung, ya, terkurung. Fi, di dalam, ya. Kalau kita akan memasukkan salah satu isim, dan ini isimnya kembali kepada, ya, kita masing-masing, ya, mau terkurung di mana, ya. Jadi kita letakkan, misalkan al-usfuru masjunun fil bait. Ya, al-bait ini adalah isim karena ada alif dan lam. Jadi terkurung dalam rumah, ya. Rumahnya siapa? Misalkan burung ini masuk ke dalam rumah yang memang rumahnya terkunci, ya. Jadi burung ini masuk lewat lubang, kemudian masuk ke dalam rumah dan tidak tahu jalan keluar. Akhirnya dia terkurung dalam rumah orang tersebut, ya. Misalkan seperti itu. Silakan teman-teman bisa mencari kalimat lain yang memang cocok untuk jawaban nomor pertama. Kemudian yang kedua, yaqra'u Muhammad. Muhammad membaca. Membaca apa? Ya, ini kembali kepada jawaban kita masing-masing. Misalkan kita membaca yaqra'u Muhammadun al-jaridata. Al-jaridata atau koran, ya. Misalkan Muhammad membaca koran, ya. Kalau teman-teman ada yang menyebutkan membaca buku, membaca Al-Quran, membaca pesan, yaitu kembali kepada pilihan dan jawaban teman masing-masing. Baik, kemudian yang ketiga, al-hisanu yajurru. Ya, al-hisanu yajurru. Al-hisan adalah kuda. Yajurru itu menarik. Misalkan menarik al-habla, misalkan menarik tali. Ya. Al-habla adalah isim. Jadi di sini kuda menarik tali. Ya, kalau teman-teman punya jawaban lain, misalkan menarik gerobak atau menarik kereta ataupun yang lain, silakan. Kemudian yang keempat, al-fa'ratu takhafu min. Al-fa'rah adalah tikus, ya. Takhafu min, tikus itu takut dari, misalkan tikus biasanya takut dengan kucing, misalkan. Kita tulis minal kitti, ya. Minal kitti. Tikus takut kepada kucing, ya. Atau misalkan tikus takut kepada air, misalkan. Karena kalau tikus tersebut masuk ke dalam air, maka dia akan meninggal, ya, tenggelam dan sebagainya. Atau takut kepada hewan yang lain, misalkan pada ular ataupun kepada hewan yang lain atau kepada manusia. Silakan jawaban dari teman masing-masing. Kemudian yang kelima, tabidu, ya, artinya bertelur, ya. Hewan yang bertelur itu sangat banyak, ya. Maka kita ambil satu contoh saja hewan yang bertelur dan berada di lingkungan kita, yaitu ayam, ya. Tabidu ad-dajajah. Ya, tabidu ad-dajajah. Jadi ayam betina bertelur, ya. Hewan lain yang bertelur juga sangat banyak. Di sana ada ular, kemudian ada buaya, di sana ada burung, ada lagi
kura-kura dan sebagainya ya. Silakan teman-teman bisa memilih jawabannya masing-masing. Kemudian nomor 6 yuti'u abahu ya, mentaati bapaknya. Siapa yang mentaati? Maka di sini jawabannya adalah al-ibnu atau al-walad juga boleh. Misalkan al-ibn abahu, yuti'ul ibnu abahu. Jadi seorang anak menaati bapaknya ya, atau orang tuanya ya, bisa ya bapaknya atau mentaati ibunya ya. Kemudian yang ketujuh yastaddu fis saif. Jadi yastad artinya makin kuat ya. Yastaddu itu semakin kuat ya. Misalkan fis saif ini terkait dengan cuaca ya. Misalkan yastaddu al-har misalkan, atau yang lainnya. Misalkan kita letakkan yastaddu al-harru fis saif ya. Al-har itu artinya panas ya. Kemudian yang ke-8 yasbahu as-samaku fi ya. Yasbah artinya berenang, as-samak ikan, fi bisa di air atau di sungai atau di lautan atau di buhayrah, yaitu seperti waduk dan sebagainya ya. Kembali kepada teman-teman. Misalkan kita yasbahu samaku fi al-bahri ya, jadi ikan berenang di sungai ya. Ini adalah jawaban-jawaban yang kita bisa sampaikan di latihan ke-6 ya. Hanya 8 nomor saja dan kita sudah menjawabnya. Kemudian kita masuk ke yang alba ya. Di sini ada alba. Kalau yang pertama tadi yang hamzah adalah kita diminta untuk meletakkan isim saja. Adapun yang ba ini kita memasukkan fiil ya, memasukkan fiil. Al-jumalul atiyah yahtaju kullun minha ila fi'lin. Fadha'il fi'lal munasiba fil makanil khali. Jumlah-jumlah di bawah ini membutuhkan fi'il, maka letakkanlah fi'il yang sesuai pada tempat yang kosong. Jadi di sini ada 8 nomor yang akan kita jawab bersama-sama. Baik, kita mulai saja. Al-hisanu asyair. Ya, misalkan al-hisanu ya'kulu ya. Asyair. Di al-hisan kuda memakan asyair, yaitu gandum ya. Atau bisa fiil yang lain, misalkan membawa ya, atau menginjak, atau dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua as-sauru al-ajalah. Yaitu as-saur di sini adalah sapi ya, jantan atau bisa disebut banteng. Al-ajalah ini bisa bermakna roda ya. Maka kita masukkan fiilnya, misalkan as-sauru yajurru, yaitu menarik ya, menarik dengan tenaganya, yaitu al-ajalah roda, atau bisa juga gerobak misalkan. Atau fiil yang lain silakan teman-teman bisa diisi. Kemudian yang ketiga mahmudun al-ghusna. Apa fiilnya? Misalkan
hamala, ya, yaitu hamala membawa, ya. Hamala Mahmudun al-ghusna, yaitu Mahmud membawa al-ghusn, itu adalah ranting pohon, ya, membawa ranting pohon. Atau misalkan kasara, atau memecahkan, ya, atau melempar, atau menjual dan sebagainya. Kemudian yang keempat, at-tabibu titik-titik al-maridho, ya, dokter titik-titik orang sakit. Misalkan yafhasu, ya, atau yafhasu di sini artinya adalah memeriksa, ya. Yafhasu artinya memeriksa, dari kalimat fahaso yafhasu, yaitu memeriksa. Seorang dokter sedang memeriksa pasiennya yang sakit, ya. Kemudian yang kelima, al-maridu titik-titik asy-syifaa. Al-marid orang yang sakit, asy-syifa kesembuhan. Berarti jawabannya yang kita pilih adalah mengharapkan, ya. Misalkan mengharapkan al-maridu yarju asy-syifa. Ya. Orang yang sakit mengharapkan kesembuhan, ya. Atau bisa meminta kesembuhan dan lain sebagainya. Kemudian nomor yang keenam adalah al-walad titik-titik bil qurati, ya. Seorang anak titik-titik bil qurah, ya, dengan bola. Ya, maka sudah kita temukan jawabannya, yaitu bermain, yaitu al-walad yal'abu bil qurati. Seorang anak bermain bola. Kemudian yang ketujuh, titik-titik an-najjaru baban. An-najjar adalah seseorang yang memiliki profesi membuat meja, lemari dan sebagainya, atau sering kita sebut dengan tukang kayu. Jadi baban di sini adalah pintu. Maka kita masukkan fiilnya, yaitu sona'a, ya, atau yasna'u. Boleh dengan fiil madhi atau dengan fiil mudhari. Sona'a artinya membuat, ya. Seorang tukang kayu membuat pintu. Atau bisa dengan fiil lain, tergantung teman-teman, yang jelas fiilnya yang sesuai. Misalkan ishtara, membeli, ya, atau dan lain sebagainya. Yang ke-8, titik-titik al-khadimu an-nafidah. Al-khadim artinya pembantu, sedangkan an-nafidah adalah jendela, ya. Kita sebutkan salah satu fiilnya, misalkan adalah fataha, ya, atau yaftahu juga tidak mengapa. Fataha al-khadimu an-nafidata, ya, seorang pembantu membuka jendela, ya. Tujuannya agar cahaya matahari itu bisa masuk ke dalam ruangan. Kemudian yang jim, perintahnya sama dengan al-hamzah dan al-ba, yaitu untuk memasukkan, kalaupun adapun yang al-hamzah, perintahnya adalah memasukkan isim saja, yang ba adalah fiil saja. Adapun yang jim ini adalah memasukkan huruf saja. Jadi kita masukkan huruf pada 6 nomor soal ini. Yang pertama, yasbahul ghulamu titik-titik an-nahri. Di seorang anak berenang titik-titik sungai. Maka huruf yang sesuai adalah kita tempatkan di sini adalah fi. Ya, jadi yasbahul ghulamu fin nahri. Kemudian yang kedua,
yadhhabut tilmidhu titik-titik al-madrasah. Seorang siswa pergi titik-titik sekolah. Maka huruf yang sesuai adalah ila. Ya, kalau katanya kalimatnya yadhhabu kemudian diarahkan ke tempat, maka jawabannya adalah ila yadhhabu at-tilmidhu ila al-madrasah. Kemudian yang ketiga adalah qata'tul habla titik-titik as-sikin. Jadi saya memotong tali titik-titik pisau. Maka jawabannya adalah huruf yang mengarah kepada penggunaan satu benda, yaitu dengan bi. Qata'tul habla bisikini, ya. Saya memotong tali dengan menggunakan pisau. Kemudian yang keempat, ya'udul gharibu titik-titik baladih, yaitu orang asing kembali, yaitu ya'ud yaitu kembali, baladih negerinya. Maka jawaban atau huruf yang tepat adalah menggunakan ila. Di orang asing kembali ke negerinya. Kemudian yang kelima, namat tiflu titik-titik as-sarir, ya. At-tifl yaitu anak kecil tidur, titik-titik as-sarir kasur. Maka yang kalimat yang atau huruf yang sesuai adalah menggunakan ala, ya. Itu di atas. Kemudian yang keenam, yardha al-muallimu titik-titik at-tilmidhil mu'addab, yaitu seorang muallim ridha titik-titik murid yang beradab atau memiliki akhlak yang baik atau murid yang terdidik. Maka untuk menunjukkan kalimat ridha, kalau ada kalimat ridha terhadap sesuatu, maka biasanya diiringi dengan huruf an, ya. Jadi menggunakan an. Yardhal muallimu anit tilmidhil mu'addab. Baik, inilah pembahasan kita, teman-teman, dari halaman 17 dan 18. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya, baik yang masih baru belajar ataupun yang sudah pernah mengenal ilmu nahwu dan pernah mempelajari ilmu nahwu. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi kami menyampaikan kepada teman-teman semuanya untuk tidak bosan-bosan like, share, komen, dan subscribe yang banyak. Semoga channel ini semakin berkembang dan kami semakin bermanfaat memberikan hal-hal yang baik untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.